jadikan tanah hati kami subur, untuk kami boleh menerima visi-Mu, menerima akan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku, supaya benar-benar semua yang Kau firmankan dalam hidup kami boleh menjadi kenyataan, firman menjadi daging. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang sebenarnya agak berhubungan sama tema kita hari Selasa depan. Ya, hari Selasa ini 3 hari lagi. Itu nggak bisa dinikmati saudara. Tapi kalau firman jadi kenyataan itu yang kita kejar, yang kita mau kan gitu. Nah jadi akhirnya saya tadi malam merenungkan. Siapa sih di Alkitab yang orang ini sukses dalam menjadikan firman Allah menjadi kenyataan. Nah, akhirnya satu nama muncul dalam hati saya. Siapa namanya? Maria. Ya. Maria itu adalah orang yang menurut saya sangat perlu diteladani. Bahwa dia mendapatkan firman dari Allah sendiri melalui malaikat Gabriel. Dan firman itu dia kandung. Dan dia lahirkan. Dan firman itu sampai kepada visi yang paling akhir, yaitu di kayu salib. Dan menurut saya Maria itu adalah orang yang sangat berperan penting dalam karya penyelamatan manusia. Karena kalau Maria sampai gagal untuk menjadikan firman itu jadi daging, maka rencana penyelamatan Allah untuk manusia itu juga gagal total. Ya, atau tertunda seenggaknya. Karena Maria menolak atau Maria tidak bisa mempunyai kemampuan mewujudkan firman itu jadi daging, rencana Allah mundur. Mungkin Tuhan harus memilih Maria di generasi yang lain, di generasi selanjutnya untuk menggenapi rencana Allah. Tapi yang saya salut adalah seorang Maria, dia bekerja sama dengan Tuhan dengan sangat baik. Dan dia menjadikan firman Allah itu menjadi kenyataan. Dan bahkan firman itu mencapai visi yang terakhir sampai disalib. Ya. Nah, kekuatan apa yang si Maria punya ini untuk sampai dia menggenapkan firman menjadi daging itu? Kita baca sama-sama dalam Lukas 2 ayat yang ke-19. Inilah super power yang seorang Maria punya, yang harus kita semua punya untuk kita membuat firman menjadi daging. Ya, kita baca sama-sama dalam Lukas 2 ayat 19. Bisa ditayangkan? Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan saudara, ini kekuatan Maria yang membuat semua firman yang Tuhan sampaikan menjadi kenyataan. Ya. Ini firman dan kekuatan yang Maria punya ini susah-susah gampang. Ya. Yaitu apa? Menyimpan, mengandung semua firman yang Tuhan sampaikan buat hidup kita. Menyimpan dalam hati dan merenungkan. Ya. Kenapa susah? Karena zaman sekarang manusia itu dilatih untuk ekspos hidupnya. Manusia itu dilatih untuk mengekspos perasaannya. Terutama karena ada media sosial. Betul? Saya sering mendapati banyak orang curhat lewat media sosial. Ya. Kalau lagi galau, dia gak ngomong panjang-panjang tapi ngasih hint di media sosial. Bete. Atau status galau gitu. Nah nanti kalau dia mulai bikin story gitu, feeds yang seperti yang gak enak, caption yang kayak gitu, pasti teman-temannya pada datang menyerbu. DM lah, ya kan? Ada apa sih lu? Nah,
kelihatannya sih kayak statusnya tidak membocorkan, tapi status itu membuat input itu masuk. Sehingga orang akan mulai, kenapa loh? Ada masalah apa loh? Enggak sih gitu. Tapi nanti dicecer sama orang-orang yang kepo dan pengen tahu. Lalu akhirnya kita cerita, iya gini gitu, gue bete sama si A, gue bete sama si B, si C tuh giniin gue. Nah, saya bahkan menemukan beberapa hari lalu di sosmed ada selebgram atau seorang ya itulah bintang film lah, bukan bintang film sebenarnya, dia profesi gitu ya. Tapi dia terkenal dan punya masalah dengan istrinya. Lalu yang lucunya adalah mereka berdua itu mengekspos kelemahan pasangan masing-masing di publik, menjadi konsumsi publik. Mereka nggak ngomong berdua, tapi mereka malah ngumbar semua kesalahan pasangannya di Instagram. Ya. Saya nggak kepo, tapi teman grup saya pada caption tuh. Wah ini bertengkar nih sosmed, bertengkar di Instagram. Suaminya menceritakan kelemahan istrinya. Istrinya mengcaption percakapan WA mereka dan mengumbar semua permasalahan rumah tangga mereka di Instagram. Sampai menjadi konsumsi publik. Apakah itu menyelesaikan masalah? Itu malah memperkeruh, malah memperumit. Tidak menyelesaikan masalah di antara mereka. Dan bahkan yang parahnya adalah banyak orang yang akan memberikan input kepada mereka. Memberikan masukan dan itu tidak akan membuat hidup mereka menjadi baik, tapi pasti masukan itu banyak yang negatif. Ya kan? Nah, yang kita harus belajar dari Maria itu adalah dia belajar saat menerima firman, dia tidak bicara kepada orang yang salah. Dia tidak bicara dan mengambil langkah yang gegabah sampai dia membiarkan input negatif itu masuk dalam hidup dia. Ya. Saudara bayangin kalau Maria dapat firman kamu akan hamil walaupun kamu belum married. Lalu dia pertama kali, sebenarnya saya kalau jadi Maria, yang pertama saya pengen ngomong hal ini. Ke siapa saudara? Ya ke Yusuf lah. Ya kan? Karena apa? Ya ini yang berkepentingan ini. Kalau sampai dia mutusin saya, kalau sampai dia menceraikan saya padahal kita sudah tunangan, udah mau merit. Saya harus menjelaskan semuanya ke Yusuf. Saudara tahu kenapa Maria enggak menjelaskan panjang lebar ke Yusuf? Karena dia tahu kalau sampai Yusuf mengeluarkan perkataan yang melemahkan imannya, bubar semuanya. Kalau sampai Yusuf tidak setuju sama rencana Allah, perkataan kita adalah firman. Kalau Yusuf sampai ngomong, aku enggak percaya, semuanya gagal total. Sehingga Maria tidak memilih untuk lari ke Yusuf. Dia pilih diam. Dan yang mengagumkan adalah dia memilih seseorang yang tepat untuk dia berbicara dan minta konfirmasi. Siapa itu? Elizabeth. Ya kan? Dia tidak membiarkan orang sembarangan berpendapat pada hidupnya. Dia tidak membiarkan orang sembarangan, mungkin teman gengnya dia, kalau dia ngomong ke teman-temannya, mungkin teman-temannya bakal meruntuhkan imannya. Teman-teman bakal bilang, waduh, abis lo, abis reputasimu, abis harga dirimu, siap-siap aja. Kamu akan dihakimi oleh semua orang. Bahwa kamu hamil di luar nikah, bahwa kamu berzina, wah. Maria tahu apa yang dia hadapi ini tidak mudah. Karena itu dia tidak gegabah, dia nggak ngumbar semua ceritanya ke orang. Dia simpan, dia renungkan. Dan karena dia simpan, dia renungkan, dia jadi tahu persis apa langkah yang harus dia ambil. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya itu letak kekuatan kita. Ya. Lalu Maria saat itu datang ke Elizabeth. Dia memang butuh, kita memang butuh orang untuk menguatkan kita, untuk menasehati kita, untuk konfirmasi tentang janji Allah. Dan dia datang ke orang yang tepat. Saat dia ketemu Elizabeth, Elizabeth berkata,
siapakah aku sampai ibu Tuhanku menemui aku? Dan bahkan anak dalam kandunganku meloncat kegirangan saat aku melihat engkau. Maria langsung yes. Dikuatkan, diteguhkan sekali lagi. Membuat dia gak goyah. Dan waktu gembala-gembala datang untuk menyembah Yesus, Maria gak ngomong ke gembala-gembala, iya loh, anak saya ini loh, Allah yang hidup, bla bla bla. No. Dia apa? Katakan tadi yang Lukas 2 ayat 19 itu adalah kejadian saat dia ditemui gembala-gembala dan para gembala menyembah Yesus. Maria cuman apa? Menyimpan segala perkara itu dalam hatinya, merenungkannya. Dan di dalam perenungan demi perenungan demi perenungan demi perenungan yang dia buat sepanjang hidupnya. Waktu Yesus umur 12 tahun, Yesus ngomong ke Maria, kenapa engkau menghalangi aku ada di rumah bapakku? Rumah bapaknya tuh kan sebenarnya rumahnya Yusuf. Tapi Tuhan ngomong, bait Allah itu rumahnya bapakku. Maria sekali lagi berkata, ibunya itu menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria gak banyak bicara. Karena dia tahu saat dia bicara salah, rencana Allah gagal. Saat dia bicara salah, rencana Allah bisa jadi gagal total. Tapi Maria berkata, aku akan simpan itu dalam hatiku, merenungkannya. Dan menurut saya, itu kunci untuk dia bisa membawa Yesus sampai ke salib. Itulah kunci yang membuat dia bisa menjadi bagian terbesar penggenapan rencana Allah. Karena itu saudara, hari ini kita belajar. Inilah kekuatan yang harus kita miliki. Untuk kita mempunyai kekuatan menyimpan semua perkara dalam hati kita dan merenungkannya. Kita hanya siarkan apa yang Tuhan sampaikan dan yang Tuhan mau atas hidup kita hanya kepada orang yang bisa mendukung, yang bisa menguatkan kita. Dan jangan umbar semua masalah kita kepada orang yang justru makin melemahkan. Karena itu akan menggagalkan. Ya. Ingat, perkataan kita adalah firman. Jangan sampai dari kita sendiri keluar perkataan yang menggagalkan rencana Tuhan. Dan jangan sampai dari orang-orang di sekitar kita melemahkan akan iman kita. Tapi biarlah kita belajar seperti Maria. Simpan semuanya dan renungkan. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menggenapi semua. Amin. Cepat ngomong ya. Apa-apa belum apa-apa ngomong. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bagaimana? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Betul? Jadi sebenarnya sifat daripada Maria ini benar-benar cepat mendengar, lambat berkata-kata. Begitu dia itu mendengar akan firman, begitu dia mendengar akan sesuatu hal yang sangat mengejutkan, biasanya itu kita latah. Begitu dapat firman, firmannya tuh ajaib loh. Kok dikatakan kamu akan mengandung dan akan melahirkan anak dan akan disebut anak Allah. Itu kan gak 1001. Betul gak? Nah, waktu dia mendapatkan firman itu, wow, ajaib. Siapa ya aku ya? Kok mau jadi ibunya juru selamat? Siapa ya aku? Wah, kebanggaannya mulai keluar. Nah, seringkali kita itu kalau mendapatkan suatu firman, kedorong dengan apa? Emosi kita, ya, jiwa kita mengebu-ngebu banget. Sampai setiap kali kita ketemu orang ngomong, aku dapat firman begini loh, aku dapat firman begini. Belum apa-apa kesaksian di mana-mana. Jadi iblisnya nggak tinggal diam. Sedangkan kunci daripada firman jadi daging, tadi dikatakan seperti Maria itu apa? Menyimpan dalam hati dan merenungkan. Nah, apa dia itu simpan terus nggak? Bilang. Tapi pada orang-orang tertentu. Dia pertama kali bicara sama
orang tuanya pasti, sama Yusuf, orang yang berkepentingan dengan dia. Tiba-tiba dia, siapa lagi ya, apa yang harus aku lakukan ya? Lalu dapat firman lagi, kamu coba, aku tahu hati kamu rada ragu-ragu ya. Kamu pergi sekarang ke saudara misan kamu yaitu Elisabeth. Nah, dia lakukan. Tambah lagi, tambah beriman lagi. Nah, begitu juga kita kalau mendapatkan suatu firman supaya jadi daging, itu simpan dulu. Ya. Terus direnungkan, tanya-tanya sama Tuhan. Sampai firman itu jadi daging. Kadang-kadang kita kalau nanya-nanya Tuhan atau kita lakukan sesuatu kadang-kadang rada nabrak-nabrak. Apa ini ya jalannya? Apa ini ya berkat yang akan saya terima? Apa ini ya pemenuhan janji Tuhan? Apa ini tah jalannya? Kadang-kadang nabrak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena pada waktu pembangunan tempat ini dapat firman suruh cari tanah, kita juga rada nabrak-nabrak. Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Tetap nabrak-nabrak. Tapi karena kita ketulusan dalam hidup kita, itu Tuhan akan atur semuanya. Begitu ya. Sampai firman jadi daging. Amin. Biarlah ini persiapan buat nanti hari Selasa. Mulai kita disiapkan sampai terjadi sesuatu. Saya yakin sesudah hari Selasa, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang melihat ya, akan mengalami. Dan percepatan akan terjadi disebabkan karena 3 tahun 4 tahun ke depan ini atau masa tuaian yang besar-besaran. Kita akan mengalami yang dinamakan firman jadi daging. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan kami pada hari ini yang selama 1 jam Tuhan. Jiwa kami disegarkan. Roh kami dibangkitkan. Untuk kami melihat tuaian yang sedang menguning. Kami datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Untuk persiapan, prepare dalam menghadapi hari Selasa ini. Karena kami tahu Tuhan, hari Selasa ini adalah hari di mana Engkau akan menjanjikan sesuatu. Di mana firman itu akan menjadi daging dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Engkau sedang kerjakan dalam hidup kami, persiapan demi persiapan, kami akan menerimanya. Terima kasih Tuhan, bangkitkan iman kami untuk kami boleh menikmati akan segala sesuatu. Bapa, saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa dan mendukung pemerintahan bangsa kami saat ini. Kami mendukung akan semua kebijaksanaan yang saat ini sedang dikerjakan dan diputuskan oleh pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Jajaran pemerintahan dari yang rendah sampai yang tinggi. Kami berdoa untuk aparat keamanan. Dari kepolisian, angkatan darat, laut dan udara. Bapa, kami terus minta kepadamu, beri kemampuan, beri kesehatan, beri roh hikmat untuk dapat melakukan, menjaga keamanan di Indonesia ini Tuhan. Memberkati akan bangsa kami, menaburkan roh kekuatan dan kesehatan, menaburkan damai sejahtera, menaburkan keamanan buat bangsa dan negara kami. Bapa, kami sungguh menyerahkan akan pemerintahan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, lepaskan oknum-oknum daripada yang tidak puas,
oknum-oknum yang ingin menghancurkan Indonesia. Bapak, lepaskan bangsa kami dari oknum-oknum ini. Berikan kepada mereka ini roh pertobatan Tuhan, roh kesadaran untuk tidak menghancurkan bangsanya sendiri. Terima kasih untuk doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, beri kesadaran untuk tidak berdasarkan akan kebenaran diri sendiri. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu. Karena kami percaya Engkau punya otoritas yang luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Engkau akan memprotek bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca saat ini. Hamba minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Memprotek akan keadaan cuaca saat ini Tuhan. Sehingga tidak akan terjadi malapetaka yang sangat membahayakan buat bangsa dan negara kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta Kau taburkan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara daripada Pulau Sumatera sampai ke ujung daripada Pulau Papua Tuhan. Engkau tahu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kami minta Kau taburkan Tuhan akan roh kekuatan, roh kesehatan, sehingga bangsa kami terlepas daripada semua pandemi ini. Terima kasih Bapak, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. 3 tahun ke depan nih biar ada lawatan luar biasa di setiap pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Biarlah setiap anak-anak-Mu dibangkitkan untuk menuai jiwa-jiwa yang ada saat ini. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya Engkau akan membangkitkan semuanya itu sehingga tuaian terjadi luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan untuk hari Selasa ini. Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang bekerja. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita akan masuk dalam pengurapan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, kami mau menyerahkan mata kami kepadamu. Biarlah mata kami mempunyai fokus hanya kepadamu Tuhan. Telinga kami Kau beri kepekaan untuk setiap kami mendengar akan firman-Mu. Kami simpan dalam hati dan kami merenungkan akan semua janji-Mu. Biarlah hati kami ini Kau pagari sampai hati kami ini hanya dapat melakukan apa yang Engkau mau. Bibir mulut kami buat senada dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hari ini tetap kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Tangan kami olesi minyak Tuhan. Minyak pengurapan ini akan membuat semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Tidak ada kegagalan dalam hidup kami. Melainkan apa yang kami kerjakan, apa yang menjadi jatah kami hari ini, kami terima dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kaki kami ini Tuhan, Engkau pagari untuk kaki kami ini berjalan persis seperti yang Engkau mau. Tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Biarlah semua rencana-Mu jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang luar biasa. Biarlah Engkau yang akan memimpin kami mencapai destiny kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya. Amin. Selamat